Saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan, sederhana, dari kitab Lukas, ambil Alkitab dan catatan, saya beri judul perkara-perkara kecil yang menentukan keberhasilan kita. Sebenarnya di bulan, sekarang ini bulan Maret ini, gereja yang saya gembalakan, sedang memasuki bulan karir. Jadi artinya pengembalaan di bulan ini, saya banyak fokuskan untuk karir, kehidupan karir jemaat. Kalau bulan lalu itu banyak bicara soal keluarga. Saya tahu Tuhan itu mau memberkati hidupmu. Tapi kunci berkat itu atau penyertaan Tuhan itu justru di perkara-perkara yang kita anggap remeh. Perkara-perkara kecil. Jangan lupa loh yang membuat perbedaan antara bintang 5 dan bintang 6. Ilustrasi saja. Itu terletak pada detil-detilnya. Jadi jangan pernah kita abaikan hal-hal yang menurut kita kecil, apa artinya. Tapi menurut Tuhan dan orang lain itu bisa berdampak besar. Tahu nggak? Keberhasilan kita itu terletak pada perkara-perkara sederhana. Satu ayat saja, Lukas 16 ayat 10. Kita baca bersama-sama, Anda di sebelah sana, saya di sebelah sini. Ya, kita baca sama-sama dengan tim juga di sini. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Baca sekali lagi, baca Alkitab itu penting sekali. Setia dalam perkara kecil, ya. Ini sebuah nasihat. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Pertama-tama saya jelaskan. Banyak konsep yang salah tentang perkara kecil. Dulu, waktu saya belum memikirkan terlalu banyak tentang ayat ini, saya lebih cenderung asumsi. Perkara kecil itu misalnya permulaan yang sederhana. Waktu segala sesuatu masih kecil size-nya. Ya kan dulu tokoku ya cuman segini atau permulaannya kaki 5, itu perkara kecil. Bukan, ternyata bukan. Perkara kecil itu nggak ada hubungannya dengan kecil. Perkara kecil itu ternyata waktu saya renung-renungkan, bolak-balik firman, menanti-nanti di bawah kaki Yesus Tuhan, Roh Kudus beri saya pengertian-pengertian yang sangat memerdekakan, sangat membebaskan dari cara pandang yang salah tentang perkara sederhana. Kita kira perkara sederhana itu simple dan kompleks, dan sesuatu yang simple dengan sesuatu yang lebih kompleks. Ternyata nggak ada hubungannya dengan itu. Catat ya, saya kasih 3 arti perkara kecil itu apa. Supaya Anda memperhatikannya. Kalau Anda luput dengan yang ini, 3 ini, jangan-jangan nanti perkara besar bocor semua. Atau bahkan Allah tidak akan membawamu ke perkara-perkara lebih besar. Perkara-perkara kecil ini nggak ada hubungannya dengan sesuatu yang lebih simple atau size-nya. Perkara kecil itu nomor 1, catat dulu, hal-hal terdahulu. Terdahulu? Hal-hal terdahulu? Anda ingat Matius 6 ayat 33 bunyinya begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu. Perkara kecil itu hal-hal terdahulu. Bukan bicara tentang size-nya atau jenisnya. Perkara kecil itu bahkan bukan sebuah perkara. Perkara kecil itu bisa jadi seorang pribadi yang harus didahulukan dalam segala perkara dan didahulukan, diutamakan dalam segala sesuatu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. The kingdom of God. And God himself of course. Bukan hanya kerajaan Allah, tentunya lebih penting dari kerajaan itu adalah rajanya. Serta seluruh kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi hal-hal terdahulu, siapa yang harus didahulukan dalam segala sesuatu? Yang pasti prinsipnya begini, Tuhan itu harus nomor 1. Anda dan saya tidak boleh mengorbankan Tuhan untuk segala sesuatu. Apalagi untuk sesuatu. Segala sesuatu aja tidak boleh menjadi alasan kita mengorbankan Tuhan kok. Buat apa manusia memperoleh seluruh dunia kalau dia kehilangan nyawanya? Tuhan itu nyawanya kita. Dialah nafas kehidupan kita. Dia pencipta, penebus kita.
Dialah segala-galanya. Kan ada lagunya waktu kita menyembah, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itulah bagianku. Tuhan itu segala sesuatu. Karena itu Tuhanlah perkara yang terdahulu dengan P huruf besar. Dia seorang pribadi. Always remember, never sacrifice God for anything or anyone. Tidak boleh mengorbankan Tuhan untuk siapapun atau apapun. Apalagi untuk money, untuk uang, untuk harta duniawi. Apalagi untuk perkara-perkara yang sia-sia. Ya, Tuhanlah segalanya. Kita bisa sacrifice sesuatu untuk Tuhan. Kita bisa mengorbankan sesuatu. Bisa mengorbankan harta dunia. Bisa mengorbankan gengsi kita. Bisa mengorbankan pertemanan jikalau pertemanan itu menjerumuskan kita ke dalam perkara-perkara yang salah. Kita bisa mengorbankan sesuatu untuk Tuhan. Tapi tidak boleh mengorbankan Tuhan untuk apapun juga. Hal-hal yang terdahulu harus jelas tatanannya. Hierarkinya jelas. Susunan dan silsilah. God first, Tuhan dulu. Lalu manusia, baru uang dan harta, serta benda. Jangan salah susunannya. Semakin terdahulu, semakin gak kelihatan. Semakin terkemudian, semakin terasa dengan panca indera. Harta benda bisa dijamah. Kesuksesan bisa terasa. Tetapi sebelum itu semua, mungkin adalah keluarga kita yang seringkali kita abaikan dan remehkan. Kita jadikan mereka prioritas yang terkemudian, padahal mereka harus didahulukan. Before your success is your family, sebelum suksesmu adalah keluargamu. Tapi seringkali kita korbankan keluarga kita di atas mezbah sukses kita. Kita korbankan perasaan orang lain, karena perasaan orang lain kan tidak tangible, tidak bisa dijamah. Perasaan orang lain itu kan tidak material, jadi seringkali kita korbankan. Padahal perkara yang terdahulu itu semakin tidak kelihatan. Ujungnya adalah Tuhan, itu lebih tidak nampak mata. Ternyata perkara kecil di sini atau perkara sederhana, tidak sederhana dan kecil sama sekali. Hal-hal yang terdahulu itu semakin dahulu, semakin maju, semakin nomor satu, justru semakin penting. Justru semakin krusial, semakin kritis kepentingannya dalam kehidupan kita. Makanya ayat ini berkata, kalau kamu setia dalam perkara-perkara kecil itu yang dianggap remeh, dianggap kecil oleh banyak orang yang mengabaikan Tuhan, mengabaikan manusia, demi mencapai goal-goal pribadinya, demi untuk mendapatkan sesuatu untuk menyenangkan dirinya, justru perkara yang lebih dahulu itu lebih besar ternyata. Makanya itu orang yang bisa dipercayai dengan hal-hal terdahulu atau perkara sederhana, dia bisa dipercayai perkara besar. Orang yang bisa dipercayai di prioritas nomor 1 Tuhan Yesus, prioritas nomor 2 orang, dia of course tentunya bisa dipercaya dengan uang dan barang. Kalau manusia aja Tuhan bisa percaya. Kalau Tuhan bisa percayakan pada kita hal-hal yang sifatnya non-material namun lebih berharga, kita tidak merasa itu remeh atau kecil sama sekali. Orang seperti itu bisa dipercaya dengan apapun juga. Hal-hal terdahulu, tulis itu. Apa yang harus Anda dahulukan yang selama ini Anda abaikan? Setia di itu dulu. Sembari berjalan Anda lakukan tugas-tugas Anda sehari-hari. Jangan abaikan yang nomor 1. Yang kedua, perkara kecil itu adalah prinsip utama. Ternyata bukan size-nya atau jenisnya. Perkara kecil atau sederhana, ternyata adalah prinsip yang kita pegang di hidup ini. Salah satu prinsip utama, di samping tentunya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada sebuah prinsip yang Anda perlu pegang teguh. Kalau orang bisa dipercaya dengan prinsip utama ini, dia bisa dipercayai dengan apapun dan segala sesuatu. Ayat Matius 7 ayat 12 bunyinya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Dalam bahasa Inggrisnya ini dikenal dengan the golden rule, peraturan emas. Sudah, ini perkara sederhana. Waktu saya renung-renungkan perkara kecil itu apa ya? Prinsip utama, orang yang bisa pegang prinsip notabene integritas dan kejujuran. Dia yang membangun hidup dan karirnya di atas integritas. Orang seperti ini pasti Tuhan percayai dengan perkara-perkara besar. Banyak loh bisnis yang dibangun di atas dasar prinsip firman Tuhan. Beda hasil akhirnya sih, beda perjalanannya. Kalau demi sukses doang, bisa halalkan segala cara. Tapi Anda bisa lihat, orang yang membangun di atas dasar pasir atau batu karang yang teguh, itu beda hasil akhirnya. Contohnya, prinsip utama ini gimana dipraktekkan dalam dunia kerja. Always be honest with your customers. Selalu jujur dengan customer Anda atau pelanggan. Kalau mereka tidak tahu, jangan sampai mentang-mentang mereka tidak bisa membedakan, kita curi bahan. Jangan lakukan itu. Lebih baik kita itu tambahkan bahan atau upgrade bahannya, mungkin harganya nggak naik, dan customer pelanggan nggak tahu. Cepat lambat Tuhan pasti sebarkan dan broadcast apa yang Anda lakukan sembunyi-sembunyi dengan hati yang mulia dan bersih. Orang jujur itu tidak tentu langsung dapat upahnya. Tapi Tuhan tidak akan tinggal diam. Promosi bukan datangnya dari timur dan barat atau dari kanan dan kiri. Promosi datangnya dari tempat yang maha tinggi. Yusuf itu berapa kali dilupain. Dia dilupakan bahkan waktu di penjara dia tolong satu orang untuk keluar lewat mimpi yang diartikannya. Nubuatannya terjadi, tapi cepat lambat. Good stok bagus nggak bisa tetap disimpan. Apalagi kalau langka, suatu hari seluruh dunia akan mengejarnya. Semua orang akan berebutan untuk mendapatkannya. Apakah dengan Tuhan mempunyai kita? Apakah kita jadi milik Tuhan ini, Tuhan punya good stock enggak dalam kerajaan sorga? Bangunlah hidupmu dan karirmu di atas perkara sederhana, di mana ada sepasang mata sedang menyaksikannya. Prinsip utama itu bunyinya begini, bagaimana Anda ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu dulu kepada orang lain. Do unto others what you want others to do unto you. Be honest always with your family. Be honest with your customers, sekalipun kadang-kadang harus merugi. Ya, jadi hargai orang. Prinsip ini menjagai kita. Pertama-tama tadi prioritas halal terdahulu kan. Setelah itu prakteknya ini loh. Harus ada guidelines. Kita hidup itu harus punya guidance, harus ada pembimbing, harus ada penuntun. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jangan jadikan firman ini teori belaka. Kita baca, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kalau kita baca firman yang kita baca itu, yang mudah dimengerti, nggak usah cari yang susah dulu. Tangkap segenap hati, jadikan prinsip utamamu. Praktekkan dan jadikan itu guidance, jadikan guideline, jadikan penuntun hidupmu. Dan apapun yang Anda lakukan, setiap keputusan, lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Itu perkara sederhana, perkara kecil. Kenapa? Banyak orang mengabaikannya. Karena di dunia ini lebih banyak orang yang mengkorupsi sesuatu daripada menambahkan nilainya. Karena ini prinsip yang kecil, ini perkara yang kecil. Karena bagi orang lain ini nggak penting sama sekali. Tapi justru inilah perkara sederhana yang jadi fondasi perkara besar yang Tuhan akan tambahkan nanti. Jadi selain hal-hal terdahulu, prinsip utama, temukan itu. Saya kasih satu hari ini. Matius 7 ayat 12 tadi. Yang ketiga, mil kedua. Ini yang membuat perbedaan bintang 5 dengan bintang 6 ceritanya. Pada detil-detilnya, the second mile. Matius 5:41 bunyinya, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil. Jangan hanya jalan 1 mil sama dia, berjalannya bersama dengan dia sejauh 2 mil sekalian. Jangan merasa terpaksa. Perhatikan detil-detilnya. Ini yang saya sebut excellence, pakai kasih. Ya, itu bahasa saya. Kita harus punya spirit yang excellent.
Makanya ada ayat yang berkata begini, orang yang cakap dalam pekerjaannya akan berdiri di hadapan raja. Jikalau bukan dia sendiri akan jadi raja apa? The excellent will stand before kings. Karena seorang hairdresser atau seorang yang potongin rambut orang lain, dia begitu bagus, begitu perhatian dengan detail, begitu up to date, tambah ilmu, belajar lagi, belajar lagi, gak pernah berhenti. Lama-lama upgrade dia, semakin bagus, lama-lama papan atas. Jangan heran nanti dia potong rambutnya Perdana Menteri, raja-raja dan pangeran. Ada orang tertentu yang dalam bidang sesuatu, dia perbaiki terus. Gak asal jual, dia perhatikan customer service-nya. Produknya excellent, dia pakai kasih untuk menyampaikannya. Wow, orang gak hanya beli produk, ada 10 toko yang sama, unda-undilah harganya, tapi toko itu selalu dirubung sama semut. Kenapa? Karena orang masuk ke dalam itu enak berbisnis dengan dia. Ini yang saya sebut the highest form of customer service. Saya dorong kalau Anda punya kerja, Anda punya kerjaan, Anda punya karir, apapun itu, jikalau Anda berhubungan dengan manusia satu saja, sekalipun Anda tidak selalu di kerumunan orang, mungkin di balik meja dan komputernya, tapi kalau ada satu aja yang bersentuhan dengan Anda, remember, ingat apa yang saya ajarkan di saat teduh ini. Lakukan tugasmu dengan excellent. Dan kalau bersentuhan dengan orang selalu pakai kasih. Excellent pakai kasih. Itulah the highest form of customer service. Tapi banyak orang seringkali begini loh, mereka sih minta hasilnya second mile. Ayo, banyak di antara kita kan begitu kan? Kita minta hasilnya mil kedua. Tapi kita nggak mau nunjukkan usaha mil kedua. We want second mile results without second mile service. Kita mau ceritanya nih, kerjaan saya, dagangan saya itu laku keras. Saya maunya pokoknya second mile result atau hasilnya harus mil kedua. Orang lain 1, aku 200%. Orang lain 1, aku 2. Tapi kita nggak seimbang, kita nggak memberikan servis 200%. Hasilnya menuntut banyak, servisnya kurang, dan juga tidak perhatian dengan detail-detail. Kerja apapun salah, teledor, diingatkan, ditegor, ngulangi lagi, teledor lagi. Gimana kita bisa bersinar? Gimana kita bisa berbintang dan bercahaya? Jangan ada alasan. Semua kita itu diberi Tuhan kapasitas. Dahulu kala saya pernah ke sebuah negara, ke salah satu fast food chain, salah satu makanan fast food itu saji cepat. Dan lalu saya lihat di situ yang dipekerjakan oleh government atau pemerintah setempat adalah orang-orang tua dengan kebutuhan khusus. Mereka sudah tua sih, berusia, tapi mereka kerja. Saya nggak pernah lihat orang lap meja begitu bersih kinclong-kinclongnya. Mereka tugasnya nggak banyak. Itu adalah program pemerintah. Jadi bisnis-bisnis harus menerima orang-orang yang berkebutuhan khusus demikian, yang sudah berusia untuk menyambung kehidupan. Mungkin mereka nggak kawin, mereka nggak menikah, tetapi mereka tahu kok kerjaannya, di training sebentar. Saya nggak pernah lihat orang lap meja, sesungguh-sungguh itu saya sampai terharu. Nggak ada orang itu nggak bisa berbuat apa-apa, nggak ada. Di dunia ini selama kita masih punya kaki tangan, kita masih punya nafas, kita bisa berbuat sesuatu. Tinggal kita kasih 100% nggak? Mungkin 100% Anda lebih besar dari 100% orang-orang itu. Tapi orang itu tetap 100% dalam pekerjaannya. The excellent will stand before kings. Selalu sebagai anak Tuhan, kita jalan di mil kedua. Jangan mau kalah dengan toko sebelah. Apalagi kalau bukan anak Tuhan, nggak punya prinsip kehidupan. Ayo kita pegang teguh. Excellent. Dan kita lakukan excellent pakai kasih. Kita jangan hanya mau menuntut hasilnya. Tunjukkan kesungguhan. Tunjukkan pengorbanan. Tunjukkan kesetiaan, ketekunan. Dan tunjukkan keseriusan. Saya yakin Tuhan kita tidak akan tutup mata melihat ini. Sebab siapa yang bisa dipercaya dalam perkara-perkara sederhana atau perkara kecil, siapa disuruh jalan 1 mil, dia jalan mil kedua. Masa Tuhan itu tinggal diam saja? Tidak mungkin. Allah kita pasti melihatnya.
Ini Yusuf di perjanjian lama. Dikasih penjara, kinclong bersih, itu bui. Bahkan kunci di tangannya dia nggak lari. Sesama nabi yang lainnya, semua teratur dengan rapi. Tuhan bilang sama malaikat, ini tidak boleh ada di penjara begini, selain daripada dia itu anak Abraham. Ini harus keluar. Minimal Perdana Menteri, kalau bukan jadi Bapak Firaun akhirnya. Meskipun dia nomor 2 di Mesir, dia sebenarnya nomor 1. Firaun pun menyebut dia ayah. Wow. Orang seperti ini, best kept secret. Rahasia yang disimpan lama-lama, meledak pada akhirnya. Nggak promosi itu datangnya dari tempat maha tinggi. The excellent will stand before kings. Itu seperti ilmu gravity. Gravitasi itu sebuah hukum alam yang tidak bisa diubah. Demikian pula promosi yang dari Tuhan bagi orang-orang yang dapat dipercaya dalam perkara sederhana dan yang berjalan di mil kedua. Bedakan antara Anda dengan orang-orang dunia di sekelilingmu. Bintangmu tambah 1, jikalau mereka pada top-topnya hanya bintang 5. Anda punya bintang tambah 1 dari Tuhan. Karena Anda lebih sungguh hati. Apa itu perkara sederhana? Kita baca sekali lagi. Ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, akhir kata, saya ingatkan lagi 3 poin sederhana. Perkara-perkara kecil yang menentukan keberhasilan kita sebagai berikut, yaitu yang nomor 1, hal-hal terdahulu. Tuhan dulu, orang, baru uang, barang, dan harta segalanya. Selalu Tuhan dan manusia, nomor 1 dan 2. Remember that ya, diingat-ingat. Kedua adalah prinsip utama, saya sudah beri Anda 1 tadi. Lakukan kepada orang lain apa yang Anda kehendaki orang lain lakukan pada dirimu sendiri. Bangun reputasimu, jangka panjang, long term. Jangan jadi pencuri yang tabrak lari. Kasihan anak-anakmu nanti. Pegang dan bangun apapun di hidupmu di atas prinsip firman Allah. Ketiga, mil kedua. Jangan tuntut hasil, tunjukkan kesungguhan. Niscaya Tuhan pasti akan memberkati dari sorga. Dan buah-buahmu akan lebat. 1, 2, 3, terapkan di hidupmu. May God bless you and bless what you do. Biar Tuhan memberkatimu dan memberkati apapun yang kau lakukan mulai hari ini. Haleluya.